Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Baitul Adli yang dirahmati Allah, ini kultum saya yang kedua. Tapi nggak apa-apa, pasti Bapak kemarin belum kenal saya kenalan lagi lah. Bapak ya? Baik. Nama saya Roni Hidayat. Dulu S1 di Azhar Kairo Mesir, S2 di UIN Padang, S3 di UIN Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah. Jadi kalau gelarnya Dr. Roni Hidayat LCMA. Ngajarnya di Pasca Sarjana Universitas Yarsi Cempaka Putih. Di Cempaka Putih ke sini 20 menit lebih, Pak. Jadi dekat, jadi enak kultumnya. Jadi promosi dikit, kalau Bapak kepengen masukin anak jadi dokter, bolehlah masuk ke mana, Pak? Ke Universitas Yarsi Cempaka Putih. Mau nggak, Pak? Mau ya, insya Allah ya. Nah, baik Bapak, saya tinggal di Villa Dago Pamulang. Kemudian anak 1, anak 2, istri baru 1. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang saya ambil untuk kultum ini adalah buku hadis kitab adab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Nama bukunya adalah Adabul Mufrad, adab pribadi. Adabul Mufrad, tulisan Imam Al-Bukhari. Biasanya Bapak Ibu tahu mungkin Imam Al-Bukhari itu punya kitab hadis namanya Hadis Sahih, kitab hadis Sahih Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari bukan ngarang satu hadis saja, Pak. Beliau banyak ngarang buku hadis yang lain. Salah satu diantaranya lagi adalah kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Sebenarnya kitab itu berupa adab-adab saja. Pertama itu pembahasannya tentang adab kepada orang tua, adab kepada anak, adab kepada suami, istri, gitu aja, Pak. Baik, sekarang saya bacakan tema kecilnya adalah tentang adab kepada orang tua. Dari Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, ridallah fi ridal walidaini. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Jadi Bapak gini, Bapak kalau kepengen tahu Allah itu lagi senyum, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya kalau ingin tahu orang Allah itu lagi senyum sama saya atau lagi senang sama saya, gimana caranya ya Allah? Kan saya nggak pernah melihat Allah. Itu. Terus sahabat Nabi menjawab, apa kata Nabi? Kalau kau ingin tahu Allah lagi senyum kepadamu, Allah lagi senang kepadamu, lihat saja orang tuamu. Kalau orang tuamu senang kepadamu, berarti Bapak, Allah lagi senang, karena Allah menggantungkan senangnya orang tua, senangnya Allah bergantung dengan senangnya orang tua. Jadi makanya Bapak nih kalau masih punya orang tua, lebih Pak? Kita maksimalkan. Kenapa? Karena surga kita, baik Bapak laki-laki mungkin, surga kita letaknya di mana, Pak? Tetap di telapak kaki orang tua. Tapi kalau Pak cari telapak kakinya mungkin nggak ada surganya. Maksudnya apa? Berbakti pada orang tua. Jadi selagi ada orang tua, saya alhamdulillah orang tua saya masih ada. Ayah ada meninggal kemarin, pas bulan Ramadan kemarin. Jadi kalau Ramadan ini berarti setahun sudah, Pak. Pas 17 Ramadan ayah saya itu meninggal, Pak. Senang betul. Bukan senang pas meninggalnya, pas meninggal di bulan Ramadan tuh, Pak. Senang betul. Nah, betul Ramadan meninggal. Terus tinggal sekarang ibu.
Tapi ibu lagi di rumah saya sekarang, sering di rumah saya itu. Kan saya berdua di sini. Saya di Pamulang, kakak saya satu di Cianjur. Jadi ibu saya bolak-balik gitu aja, Pak. Kalau kemana pergi itu ibu saya, kalau saya ceramah subuh pagi itu, Pak, saya kan Sabtu Ahad itu pasti ceramah itu. Sabtu subuh, Ahad subuh. Ibu pasti ikut. Orang-orang jemaah tuh kadang-kadang apa, Pak? Ini mereka apa tuh namanya tuh? Ini kok bawa ibunya ya gitu. Karena ibu saya senang dengar ceramah saya. Katanya saya bisa ceramah. Menurut Bapak saya bisa ceramah atau enggak ya? Tawa lah dikit, Pak. Saya sebenarnya gugup nih. Ayolah ketawa. Bisa ceramah enggak, Pak? Bisa kan? Anggap aja bisa gitu. Bisa. Jadi ibu saya senang, Pak. Dan dulu pernah saya bilang kepada ibu, saya alhamdulillah begitu. Sebab ayah juga begitu. Jadi ayah itu dulu beliau itu 2014 haji. 2014 umroh, 2016 haji. Terus habis itu setelah pulang haji saya tanya, Mbak, saya panggil Abah, Mbak, Mak, kira-kira apalagi yang Mak butuhkan? Nanti saya usahakan bisa gitu. Usahakan ada. Apa kata Abah saya, apa kata Mak saya? Nggak ada, sudah nggak ada. Kami sudah ridho denganmu, Nak. Perkataan itu penting Bapak dapatkan tuh, Pak. Perkataan itu, Pak, Bapak penting sekali. Makanya Pak, saya kan apa ya, dulu punya apa deh? Punya mobil itu 2014. Punya mobil 2014, baru pertama kali punya mobil. Terus saya bilang sama istri saya, ketika ayah dan ibu saya datang, emak saya datang, saya bilang, silahkan abah emak pilih tempat duduk, mau yang mana? Biasanya bapak saya tuh milihnya samping sopir, Pak, kan sopir, samping sopir tuh abah saya selalu milih situ. Kalau mak saya tentu di belakangnya, kan nggak mungkin dua duduk depan. Tapi sekarang abah saya nggak ada, mak saya tempat duduk situ, Pak. Saya bilang sama istri saya, kalau mak saya, abah saya pilih di situ, istri saya duduk di belakang. Saya bilang apa? Mobil ini lama sama kita. Sementara ayah dan ibu kita itu hanya sebentar saja dengan kita. Sebentar lagi dia pasti akan meninggal dunia. Jadi istri, Pak, saya suruh belakang. Kalau Bapak gimana dengan istri Bapak? Ayolah, jawablah. Pak di mana? Bapak suruh istri Bapak depan, orang tua Pak di belakang. Itu dianggap durhaka. Ada seorang sahabat dulu, Pak, apa yang dikatakan begini? Kami ada sahabat itu tak mau makan dengan orang tuanya, makan bersama nggak mau dengan orang tuanya. Pasti tanya, kenapa nggak mau makan bersama? Apa kata dia, Pak? Aku takut ketika orang tuaku ingin ngambil makanan itu, aku ambil duluan. Padahal sebenarnya dia mau, maka aku sudah merasa bahwa aku durhaka. Kalau Bapak gimana sama orang tua Bapak? Pak duluin dia makan atau Bapak makan duluan? Jawablah, Pak. Mana Bapak? Harusnya kita kepada orang tua itu gimana, Pak? Dia dulu persilahkan makanlah yang enak-enak, biar nanti kita sisanya. Tapi rata-rata orang tua nyuruhnya, Pak, kita yang makan dulu, mereka yang makan sisa. Karena kebiasaan dari dulu. Sekarang cobalah balik, Pak. Kita yang makan sisanya, dulu mereka sering memakan sisanya kita. Begitu, Pak. Jadi caranya itu adalah carilah ridho orang tua. Jadi Bapak nggak usah cari-cari jauh-jauh surga Bapak. Surga Bapak ada di mana? Ada di orang tua Bapak itu. Apa kata Nabi SAW? Sungguh rugilah orang. Rugi ma'anfud. Rugi orang. Apa yang dia rugi? Man adraka abawaihi. Dia dapati kedua orang tuanya, tapi dia tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Rugi dia. Padahal sebenarnya kata Nabi, pintu surgamu itu ada dua, ayahmu dan ibumu. Kalau seandainya sudah meninggal salah satu diantaranya, berarti tertutup satu. Sisa berapa? Satu. Maka maksimalkan. Hasan al-Basri juga gitu, Pak. Kan Imam Hasan al-Basri ketika orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal dunia, nangisnya kayak anak kecil. Orang bertanya, hai Pak Imam, kau ini kan imam, kau ini kan hebat, masa seperti anak kecil kayak tidak apa Pak, tidak menerima takdir? Apa jawaban Imam Hasan al-Basri, Pak? Apa jawabannya, Pak? Aku nangis bukan aku tidak menerima takdir Allah. Aku tahu semua orang pasti akan meninggal dunia, tapi yang aku tangiskan adalah pintu surgaku sudah tertutup satu, tinggal satu. Nah itu, Pak. Bapak kayak gitu nggak perasaan ketika orang tua Pak meninggal dunia? Mudah-mudahan begitu ya.
Ya aja, ya gitu. Ya gitu Pak, gitu Pak, orang tua kita itu. Kita ini apalah ini? Apalah kita ini Pak, kalau bukan karena orang tua. Cobalah Pak, apalah kita ini? Dulu ketika Bapak kecil, dulu ketika lahir, emang Bapak langsung punya pangkat begini? Langsung nggak? Jawablah, langsung nggak? Mana ada? Itu saya ini jadi begini, mohon maaf nih Pak, jadi begini itu berkat doa orang tua aja Pak. Serius, saya penting banget orang tua saya itu. Mohon maaf nih, dalam waktu dekat barusan kemarin ini, saya punya masalah besar. Ada masalah, tapi nggak saya ceritain, buka pula rahasia saya nanti. Masalah besar, besar masalahnya Pak, besar masalahnya. Kepala saya pusing, walaupun sudah dokter sakit juga kalau datang masalah. Itu kira Pak ya, pusing kepala saya. Allah gimana nih? Mak saya kan ada di rumah, saya andalkan mak saya tuh. Mak, doakan saya mak, saya masalah besar nih. Mak saya itu malam hari nangis ya. Nangis, dia cerita setelah itu, dia nangis, dia doakan, ya Allah selesaikanlah masalah anak saya, ya Allah selesaikanlah masalah anak saya, ya Allah. Cukup 2 hari Pak, cukup 2 hari berbalik Pak. Hari Rabu, saya singkat saja, hari Rabu saya dapat masalah, hari Ahad, hari Jumat pagi balik Pak, balik 100% atau 160 derajat, mana yang betul Pak? 180 derajat ya, balik Pak. Wih, luar biasa. Saya karena sayang sama senang sama orang tua saya kan, saya kasih duit. Mak, saya kasih duit. Mak saya kaget kan. Apa ini? Kata mak saya kan. Doa mak luar biasa kata saya. Terus ini upah doa? Bukan kata saya. Karena saya senang aja kata saya. Jadi gitu Pak, luar biasa. Pokoknya Pak, saya kuliah ke Azhar Kairo Mesir itu, saya bukan orang kaya. Mak saya itu nggak sekolah, serius saya nggak tahu baca tulis. Mak saya itu nggak tahu. Saya jadi begini ini, berdiri depan bapak ini syukur sekali saya nih. Bapak bintang, saya nggak bintang, saya syukur aja berdiri depan bapak ini. Serius Pak, saya nggak ada apa-apanya, serius. Saya orang kampung. Kampung saya Pak tahu nggak? Sebuka lah rahasia dan apa-apa lah sekali buka. Kampung saya itu di Pariaman. Nama kampungnya Limau Hantu. Oh, sekampung Pak ya? Nah, sekampung sama aja. Limau Hantu Pak. Limau Hantu Pak tahu nggak? Pak, ini nama kampungnya aja Pak. Nama kampungnya apa namanya Pak? Limau Hantu. Kalau Limau Hantu kira-kira gimana tuh bentuk kampungnya Pak? Takut kan, serem kan, hantu. Sembarang apa tuh? Apa itu? Rio Purut lah namanya tuh Pak. Orang sembarang kasih nama, sembarang atau apa Pak? Asal kasih nama aja tuh Pak, kampung tuh. Limau Hantu. Yang sekolah sampai S3 cuman saya satu-satunya. Yang sekolah sampai ke Azhar, saya satu, kenakan saya ada 2, habis saya, itu kan habis saya. Tapi saya pula yang nyuruh kenakan saya sekolah di Azhar. Tapi saya orang yang pertama dari kampung tuh Pak, yang jadi dosen sampai sekarang ini, sampai pasca pula jadi dosen pasca. Saya bukan S1 Pak, S2 saya ajar. Hebat nggak saya Pak? Bukannya Bapak yang S1 mau kuliah tempat saya ngajar di MM. Nanti Bapak jadi murid saya nanti Pak. S2 saya ngajar Pak, saya nggak tahu kenapa bisa begitu, nggak tahu Pak. Apa penyebabnya Pak? Apa penyebabnya? Orang tua, doa orang tua Pak. Saya nggak ada apa-apanya, serius Pak, nggak ada apa-apanya, pintar juga enggak, biasa-biasa aja, pintar-pintar dikit iyalah. Dulu SD juara juga, SMP SMA juara juga, S1 IPK luar biasa. Karena boleh di Azhar kalau nyontek Pak, bapaknya bilang di Azhar kalau nyontek Pak itu diskor 2 tahun. Ada teman saya tuh orang Afrika, nanya dia samping, ternyata Pak dari belakang ada pengawas. Dia ambilnya kertas Pak, cret kata dia kan, dirobek, ditinggalin hanya nomor ujian. Yang satunya lagi yang nunjuk, nah ini bahasanya gitu Pak, yang nunjukin diambil juga, dirobek juga. Kalian kedua keluar, 2 tahun kalian tidak boleh kuliah. Udah mutar-mutar aja di Azhar. Ngapain mutar-mutar di Azhar 2 tahun? Skor 2 tahun, luar biasa Pak. Maka Bapak jangan coba-coba kuliah. Cobalah Pak kuliah di Azhar. Gitu susah kuliah di Azhar itu susah. Cobalah, susah tamatnya. Kemana cerita saya ini? Apa cerita tadi Pak tentang orang? Pokoknya Pak serius Pak. Kayak ingin selamat hidup kita ini kayaknya. Kalaupun kalaupun Bapak berhasil, tapi bukan atas ridho orang tua. Kan banyak anak sekarang Pak, dia kepengen nikah atau dia kepengen punya pekerjaan. Apa bedanya izin dengan restu Pak? Beda Pak. Kalau izin bisa, semua orang tua bisa izin. Bapak mungkin punya anak, bisa Pak ngizinin mungkin. Misalnya anak Bapak bilang gini, ya saya mau nikah aja dengan calon saya itu.
Kalau ayah nggak nikahin, saya lari dari rumah nih. Kira-kira Pak nikahin nggak? Jawablah, nikahin nggak? Nah Bapak bilang begitu. Apa kata dia Pak? Kalau saya nggak nikah dengan calon saya, apa kata dia Pak? Lari saya. Bapak nikahin nggak? Itu namanya izin Pak, bukan restu. Kalaupun dia nikah nanti dan nanti dia punya anak segala macam, kemudian dia karirnya bagus segala macam, tapi enggak lah Pak, tidak ada keberkahan hidup dalam hidupnya. Saya yakin itu enggak ada berkah Pak. Itu hidupnya sengsara aja bawaannya itu Pak. Kadang anaknya juga akan memperlakukan dia, tuh marah dia. Takut ya. Anaknya juga memperlakukan seperti itu juga Pak. Serius Pak. Jadi Pak, kita kepada orang tua, makanya Pak, selagi orang tua Bapak masih hidup, caranya gimana Pak? Berbaik-baiklah. Sebelum menikah meninggal dunia, minta ridhonya dan minta maafnya. Bilang, maaf Pak Ibu, kalau saya ada salah, sengaja atau tidak sengaja, mohon maaf besar-besar. Mohon maaf. Lebih baik Bapak mundur daripada Bapak bersikeras sekarang sebagai anak. Kenapa Pak? Terakhir saya mau sampaikan, nanti waktu saya panjang betul loh Pak, marah-marah pula. Nah, apa Pak? Terakhir itu Pak, saya nyampaikan. Orang tua dalam kamus agama kita Pak, kalau dia salah, kalaupun salah orang tua itu dianggap tetap tidak salah. Itu kamusnya Pak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun orang tuamu itu orang musyrik, ada nggak kesalahan yang lebih besar daripada musyrik kira Pak? Nggak ada. Mana ada kesalahan lebih besar pada musyrik? Musyrik itu mendurakai Allah, itu kesalahan yang paling besar. Apa yang kita lakukan sebagai anak, tetap kita harus berbuat baik. Makanya pemahaman ayat itu apa Pak? Kalaupun orang tua kita salah dan benar-benar salah, betul-betul salah dan terbukti salah, maka dia tetap tidak salah. Karena kesalahan orang tua itu hanya langsung apa Pak? Hanya Allah nanti yang akan menghukum. Jadi Bapak nggak boleh bilang orang tua Bapak salah, walaupun betul-betul salah. Bapak nggak boleh bilang. Sebagai anak nggak boleh bilang orang tua itu salah. Kenapa Pak? Karena orang tua itu pertanggungjawabannya kepada siapa Pak? Allah langsung. Jadi misalnya nih, Bapak habis dilahirkan, habis itu Bapak dibuang. Di mana Pak? Dibuang. Ada nggak Bapak dibuang habisnya? Nggak ada. Jangan tunjuk tangan, takut saya. Nah, jangan. Kalau ada Bapak dibuang, habis dilahirkan Bapak dibuang gitu. Tuh tahu-tahu orang tua Bapak datang setelah Bapak berhasil. Aku ayah Muna, aku ibu Muna. Apa sikap kita sebagai anak Pak? Tetap harus berbuat baik, karena kesalahan dia tanggung jawab kepada Allah, sementara kita punya tanggung jawab tetap berbakti kepada orang tua. Gimana sih membahasakan sama Bapak lagi itu? Ayolah sebut, kasih tahu sama saya. Itu bahasa yang udah saya mau, itu kasarnya halus tapi luar biasa kasar itu Pak ya. Terasa nggak Pak? Sejahat-jahat orang tua tetap saja dia tidak boleh disalahkan. Bapak harus tetap tunduk kepada orang tua. Gitulah bahasanya Pak. Gitu Pak. Kesalahan Bapak tidak baik kepada orang tua, Bapak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Pak. Jadi luar biasa Pak. Karena Pak, karena cukuplah kebaikan orang tua itu Pak, dari tetesan darah yang dia keluarkan ketika melahirkan, kita tak akan sanggup untuk membalasi. Dari tetesan keringat yang dia keluarkan, kita tak sanggup untuk membalasinya. Gitu Pak ya. Tuh, mudah-mudahan Pak, selagi Bapak punya orang tua, maksimalkanlah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidup berkah dunia sampai akhirat. Mohon maaf ya Pak ya. Ada kata-kata yang salah? Kalau ada mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak-bapak sehat-sehat selalu, banyak rezekinya, selesai segala masalahnya, soleh-solehah anaknya, keluarganya jadi penyejuk pandangan mata, rezekinya banyak dan berkah, hidup bahagia dunia sampai ke akhirat, masuk surga terhindar dari api neraka. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.